Masih di Indonesia Bicara pemirsa dan semakin malam ini semakin panas, kita lanjut langsung ke Kang Deddy. Kang Deddy tanggapan dari Bang Lusius ini, yang menyatakan bahwa Iya, anggota DPR ini sebenarnya belum memberikan contoh, konkret yang baik kepada masyarakat, seperti apa Kang? ya. Yang pertama adalah saya bingung terhadap pengamat. Ketika saya sampaikan saya sebagai anggota DPR, saya merelakan semuanya juga harus ada contoh kelembagaan. Ini Mhm, kan bedanya DPR dengan eksekutif. Kalau eksekutif itu kan satu kesatuan komando. Ada pimpinan eksekutifnya yang terlembaga. Sehingga kalau pemotongan gaji ini bukan hanya anggota DPR, kalangan eksekutif juga, para pegawai pejabat negaranya juga harus dilakukan hal yang sama. Semua orang harus memiliki komitmen. mhm, Kalau jadi anggota DPR sih berapa sih jumlahnya anggota DPR? Tapi kalau dari kalangan eksekutif seluruh Indonesia jumlahnya sangat banyak. Itu yang pertama. mhm, Kemudian yang kedua, persoalan tindakan. Persoalan tindakan itu pertama DPR memiliki hak budgeting. Hak budgeting kita sekarang ini sudah kita relakan untuk kepentingan pandemi. mhm, Hari ini ada terjadi pemotongan anggaran DPR yang sangat besar, termasuk di Komisi 4. Itu yang pertama. oke, Yang kedua, komitmen menangani pandemi. Di komisi kita ini, mhm, dulu kita ngotot sama eksekutif untuk merubah seluruh anggaran di eksekutif ini berorientasi untuk penanganan pandemi. Ketika berorientasi penanganan pandemi itu, ada dua hal saya katakan. Satu, berorientasi untuk menangani orang yang sakit karena oke, terpapar COVID. Yang kedua, berorientasi untuk menangani orang yang mengalami problem sosial ekonomi disebabkan karena dampak pandemi. oke, Nah, kita akan dorong ini terhadap mhm, pemerintah untuk melakukan tindakan-tindakan cepat, termasuk kita menyepakati refocusing yang terjadi di seluruh kelembagaan dan kita dorong itu. Itu peran kita. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tinggal peran pengawasan. Tinggal peran pengawasan kita, apa yang harus dilakukan? Ya kita mengawasi seluruh penggunaan anggaran di setiap komisi. mhm, Kalau komisi yang menangani pandemi adalah komisi kesehatan, mereka iya, harus mengawasi terus bagaimana penggunaan anggarannya, tepatkah tidak, sesuai nggak dengan peruntukannya, efektif atau tidak. Termasuk saat ini kita semua mendorong bahwa nakes ini merupakan ujung tombak, betul, gerbang utama, pilar utama dari penanganan COVID, sehingga seluruh keringatnya harus segera dibayarkan. Inilah action-action yang kita lakukan. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan action lagi dari sisi kelembagaan? Saya lihat dari mulai ketua DPR, wakil ketua DPR, para ketua komisi, ketua MPR, dalam setiap hari mendorong, mengeluarkan pernyataan yang isinya adalah mengajak semua pihak, meminta pemerintah untuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap penting terhadap kepentingan masyarakat. Inilah sikap-sikap politik yang kita lakukan. oke, Dan di balik itu ada sikap-sikap yang bersifat pribadi. Karena bedanya anggota DPR, karena anggota DPR itu bukan hanya representasi politik partai, tetapi juga representasi personal karena kita dipilih berdasarkan suara terbanyak. Maka saya sudah menyampaikan tadi sejak awal, saya mhm, secara teknis ikut menangani orang sakit, ikut memberikan obat, ikut menyiapkan ambulan, ikut ngurus kamar-kamar mereka di rumah sakit, ikut menyiapkan makanan-makanan yang diperlukan bagi mereka yang sedang mengalami isolasi. Dan saya bilang kalau persoalan gaji, jangankan dipotong setengah, semuanya diambil. Kalau kepentingan masyarakat ya dipersilahkan saja. mhm, Karena memang saat ini diperlukan sikap-sikap kita untuk secara bersama-sama menangani pandemi ini agar cepat berakhir. baik. Begitu. Baik, intinya komitmen ya Kang Deddy ya. Kang Deddy, berbicara Komit. mengenai komitmen, ini dari segi pemerintah sendiri ini kan, bisa dikatakan mereka masih berhutang seperti itu kepada sejumlah rumah sakit dan juga tenaga medis yang, insentifnya hingga saat ini ada beberapa dari tenaga medis ini yang belum dibayarkan. Kalau misalkan dari anggota DPR sendiri, Kang Deddy sendiri ini untuk pengawasannya seperti apa? Apakah sudah ada pendekatan kepada pemerintah? Lalu untuk anggaran yang seharusnya memang ditujukan untuk misalkan pembayaran rumah sakit ataupun insentif nakes ini dananya dikemanakan, Kang? Iya, itu kan ada beragam ya insentif itu. Yang kewenangan kita itu kan kewenangan di pemerintah pusat. Komisinya adalah komisi di bidang kesehatan, gitu kan? Saya lihat komisi di bidang kesehatan itu kan hampir tiap hari ngomong agar tenaga nakes itu segera diprioritaskan untuk dilakukan pembayaran. Nah, di balik itu juga ada pembayaran yang dibayarkan oleh pemerintahan kabupaten kota. Nah, di pemerintahan kabupaten kota ini hari ini sedang melakukan refocusing anggaran, ya Oke, kan? Nah, kemudian di perubahan anggaran mereka akan melakukan
aksi-aksi di mana anggaran untuk pembayaran nakesnya terus ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau bicara itu bisa jadi ada daerah yang sudah surplus keuangannya, Mhm. ada daerah yang mengalami minus keuangannya. Ketika minus, maka dia harus mencari jalan bagaimana bisa membayarkan berdasarkan kewajiban yang dimiliki oleh pemerintah daerahnya masing-masing. Dan itu kewenangannya di DPRD Kabupaten Kota. Oke, baik, itu kewenangannya teman-teman anggota DPRD ya. Kang Deddy, ini beberapa waktu lalu sempat ada wacana di kompleks DPR ini agar dibangun rumah sakit darurat untuk COVID-19. Nah, ini tanggapannya seperti apa, Kang Deddy selaku anggota Ya, DPR? Apakah mendukung? ya, itu kan pendapat individu. Ya silakan aja berpendapat seperti itu hak dia kok. Saya nggak setuju kok, Nggak setuju, Kang gitu loh. Deddy. Nggak setuju, rumah Kenapa, sakit Kang? itu diperlukan untuk rakyat. Anggota Oke, DPR ini tinggal di daerah pemilihannya. Saya tinggal di rumah saya, gitu loh. Kalau sakit, ya naudzubillah sampai sekarang belum sakit ya. Ya rumah sakitnya ada yang dekat, nggak usah lagi bikin rumah sakit pejabat, rumah sakit apalah. Yang penting hari ini bagaimana jumlah daya tampung rumah sakit bisa ditambah, tempat tidurnya bisa ditambah, tenaga kesehatannya bisa ditambah, sehingga masyarakat hari ini tidak mengalami problem. oke. Yang mengalami problem hari ini bukan masyarakat yang terpapar COVID saja loh. Masyarakat yang mau melahirkan, saya kan nangani tiap malam. Rumah sakitnya penuh, besoknya harus operasi. Nah ini ya, DPR harus cepat itu mendorong pemerintah daerahnya untuk segera mencari jalan, ikut turun. Yang kena sakit ginjal, yang kena sakit jantung, yang kena tipes, yang kena DBD, ini hari ini mengalami kesulitan ketika masuk rumah sakit karena kamarnya penuh. Jadi yang diperlukan bukan rumah sakit khusus di Jakarta, bukan rumah Oke, sakit khusus untuk anggota DPR. oke. Yang diperlukan adalah daya tampung rumah sakit di berbagai Di daerah, daerah. terutama daerah yang menjadi tempat berkembangnya pandemi, itu yang harus didorong. Baik, sekarang kita ke Bang Lusius. Bang Lusius, ini tanggapannya ini sempat beberapa waktu lalu ini ada wacana agar Gedung Nusantara di DPR ini dijadikan rumah sakit darurat COVID-19. Tapi dari Kang Deddy sendiri secara pribadi ini tidak setuju, lebih baik menyiapkan ataupun menyediakan rumah sakit untuk umum karena sebagian besar rumah sakit di daerah ini justru dipenuhkan dengan pasien COVID-19. Tanggapannya Bang Lusius? Pertama sih saya kira ada beberapa hal atau ada beberapa kontroversi yang dimunculkan oleh DPR karena pernyataan-pernyataan mereka gitu ya. Pertama terkait dengan wacana kompleks DPR itu dipakai untuk menjadi rumah sakit khusus COVID-19 gitu ya. Saya sendiri berpendapat bahwa wacana itu mulia gitu ya, dan tuntutan itu sebenarnya dimunculkan lagi-lagi untuk menguji seberapa DPR punya komitmen, punya kepedulian terhadap situasi gitu ya, situasi nyata yang sedang terjadi di tengah masyarakat. Dan kebetulan saat itu saya kira ada fakta di lapangan bahwa terjadi penumpukan pasien COVID-19 di berbagai rumah sakit, ada keluhan daya tampung rumah sakit yang sudah semakin terbatas, sehingga ada yang kemudian mulai berpikir untuk mengusulkan agar kompleks DPR yang terlihat sangat luas itu bisa dimanfaatkan untuk membangun rumah sakit darurat untuk penanganan COVID-19. Jadi saya pikir usulan itu kemudian harus menjadi pertimbangan bagi anggota DPR Oke. untuk kemudian melihat apa di balik usulan itu. Jadi yang paling penting DPR itu punya tugas untuk melakukan pengawasan, kontrol terhadap kebijakan pemerintah, termasuk terkait dengan ketersediaan rumah sakit. Ya. Fakta bahwa ada keluhan penumpukan pasien di berbagai rumah sakit dan keterbatasan daya tampung rumah sakit, itu mestinya sesuatu yang jadi kepedulian DPR dan menjadikan itu sebuah pembicaraan yang serius yang dilakukan dengan pemerintah untuk mencari jalan keluar. Jadi jangan hanya kemudian menanggapinya dari sisi usulan pembangunan rumah sakit darurat sementara untuk kompleks DPR, Mhm. tapi melihat apa yang kemudian ada di belakang usulan itu, ya, bahwa publik mungkin tidak melihat peran serta DPR dalam memikirkan upaya untuk menangani persoalan terkait dengan terbatasnya fasilitas rumah sakit untuk penanganan pandemi COVID-19 saat ini. Dan itu harus menjadi prioritas bagi anggota DPR untuk kemudian membicarakan dengan Kementerian Kesehatan dan pemerintah untuk memastikan tidak ada lagi kasus penumpukan pasien di rumah sakit dengan menyediakan banyak layanan fasilitas kesehatan di mana-mana.
Dan saya kira kalau konsep berpikirnya seperti itu, maka usul membangun rumah sakit sementara di kompleks DPR itu bukan sesuatu yang kemudian perlu diributkan, dan baik bagi DPR untuk kemudian mengakomodasi usulan itu, ya, bahwa nanti kemudian dalam pembicaraan mereka kemudian menemukan ada lahan lain untuk kemudian dibangun rumah sakit darurat sementara itu, saya kira itu urusan berikutnya. Tapi respon kita dari DPR untuk kemudian melihat ada masalah di lapangan terkait dengan penanganan pandemi, khususnya terkait dengan fasilitas rumah sakit, saya kira itu yang justru tidak terlihat, ya. Ada banyak kebijakan lain juga yang saya kira perlu disorot, misalnya terkait dengan pembicaraan pembahasan anggaran APBN 2022, gitu ya. Kita Baik. melihat misalnya sudah mulai kecenderungan untuk tidak lagi fokus pada penanganan dampak pandemi ini terkait dengan anggaran dari kementerian-kementerian. Misalnya persetujuan DPR untuk kenaikan anggaran Kementerian Pertahanan untuk penyediaan alutsista dan lain sebagainya. Saya kira sih ini juga bentuk bagaimana perencanaan anggaran yang di dalamnya ada DPR sebagai kelompok yang ikut membahas anggaran itu, yang kemudian tidak antisipatif, gitu ya, berpikir bahwa tahun 2022 kita sudah lepas dari pandemi dan karena itu memberikan kenaikan anggaran pada kementerian yang tidak terkait langsung dengan penanganan pandemi. Saya kira itu sesuatu yang keliru, ya. Dan itu lagi-lagi saya kira menunjukkan konsep berpikir atau perencanaan DPR yang tidak terlalu serius, gitu ya, untuk kemudian memastikan antisipasi kita untuk bahaya terkait dengan dampak pandemi ini di tahun-tahun selanjutnya itu bisa lebih baik. Baik. Gitu. Baik, terima kasih Bang Lusius. Terakhir Kang Deddy, ini harapan dan mungkin juga pendekatan dari teman-teman di DPR kepada pemerintah agar penanganan COVID-19 ini segera teratasi, apa bisa dikatakan, disampaikan? Ya, saya bilang actionnya itu ada pada tingkat level yang terbawah. Itu yang harus cepat diantisipasi. Misalnya urusan tempat, daripada kita membangun wacana sesuatu yang kemudian menjadi debatable, itu kantor-kantor kelurahan, kantor-kantor desa, kantor-kantor sekolah, gedung-gedung sekolah, itu bisa digunakan untuk tempat-tempat melakukan pelayanan, karena itu jauh lebih dekat dengan masyarakat. Di setiap daerah pasti ada sekolah, di setiap daerah pasti ada kantor kelurahan. Nah ini penting, kerangka-rangka berpikir teknis ini, sehingga pemahaman COVID ini menjadi pemahaman kolektif. Dan penanganan yang tercepat yang dilakukan adalah pada level bawah, pada level rumah tangga dan pada level rukun tetangga. Inilah kunci sukses penanganan COVID. Baik. Baik, terima kasih banyak Kang Deddy Mulyadi selaku anggota DPR RI dan Bang Lusius Karus dari Ya, Formapi atas waktunya berbincang bersama kami pada malam hari ini di Indonesia Bicara. Selamat malam. selamat malam. Selamat malam. Terima kasih ya. Terima kasih Kang. Sampurasun. Ya pemirsa, demikianlah Indonesia Bicara pada malam hari ini. Live streaming MNC News bisa Anda saksikan melalui aplikasi Vision Plus dan iNews.id. Pemirsa tetap patuhi 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan di air yang mengalir. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Arisa Hadi, pamit undur diri MNC News Channel Berita Pilihan Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa.